Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili dari grup 4 akan mempresentasikan tentang the scope of meaning to interpersonal context. Dan sebelum memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan anggota grup 4 terlebih dahulu yang terdiri dari Rizky Wahyu Arifah, Sultan Walad, Sebastian Firi Haryono, Zainal Mustafa, Saanan, dan saya sendiri Dila Arya Laksono. Baik, mari kita memasuki pembahasan inti. Bagian pertama, interpersonal context, illusionary force, and speech aid. Jadi, interpersonal context itu atau komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang tentunya akan berkaitan dengan bahasa. Bahasa pada dasarnya dipandang sebagai alat untuk mendeskripsikan fakta tentang realitas dan berperan sebagai instrumen yang dapat melakukan berbagai macam fungsi yang berbeda. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berbicara, untuk mendeskripsikan dunia, tapi juga untuk melakukan banyak hal. Dengan bahasa dapat memanipulasi dan mendorong transformasi di dalamnya. Speech act dalam bahasa Indonesia berarti tindak tutur atau pertuturan atau seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts. Jadi menurut Austin, dalam teori tindak tuturnya ada tindakan yang berkaitan dengan tindak tutur, yaitu lokusi atau locutionary, illocutionary, dan juga perlokusi atau perlocutionary act. Yang pertama adalah lokusi. Lokusi itu merupakan produksi dasar ucapan bermakna. Perbuatan ini banyak hubungannya dengan mendengar. Jika pendengar gagal memahami apa yang dikatakan pembicara, maka pembicara gagal melakukan lokusi. Contohnya, ketika seseorang dari Indonesia, dia di Amerika berbicara dengan orang Amerika dalam bahasa, "Apa kabar, Pak?" Dalam bahasa Inggris, ucapan ini tidak akan menghasilkan apa yang disebut dengan ekspresi linguistik yang bermakna. Sebaliknya, ketika pembicara berkata, "How are you, sir?" maka orang Amerika akan mengerti dan itu adalah bentuk tindakan lokusi. Yang kedua adalah illocutionary atau ilokusi. Dalam mengucapkan kalimat atau kata, seseorang harus memiliki maksud tertentu. Sebagian besar orang menghasilkan ucapan yang dibentuk dengan baik untuk suatu tujuan. Misalnya, kebutuhan untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada seseorang atau untuk memberikan fakta. Seorang pembicara dapat melakukan tindakan ilokusi untuk membuat janji, penawaran, penjelasan, dan lain-lain. Contohnya, I promise you this. Kata promise diidentifikasikan sebagai verba formatif yang merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi gaya ilokusi. Jelas ditunjukkan bahwa kekuatan ilokusi pembicara menjanjikan sesuatu kepada pendengar seperti yang dijelaskan pembicara secara eksplisit. Namun terkadang seseorang tidak secara eksplisit menyebutkan niat mereka. Jika ini terjadi, maka illusionary force indicating device atau ekspresi untuk menunjukkan kekuatan ilokusi dari suatu ucapan dapat digunakan untuk mengidentifikasi gaya ilokusi pembicara. Yang pertama adalah you're going atau untuk memberitahu atau membuat keputusan. Yang kedua, you are going meminta konfirmasi apakah kamu akan pergi. Dan yang terakhir, are you going menanyakan tentang aktivitas pendengar dalam waktu dekat. Are you going? Dan yang ketiga adalah perlocutionary act atau perlokusi. Tindakan perlokusi berbicara tentang menghasilkan efek ucapan yang bermakna dan disengaja. Contoh, ungkapan niat agar seseorang meminum kopi berhasil dilakukan. Efeknya adalah seseorang yang benar-benar meminum kopi disebut juga efek perlokusi.
Contoh lain, ketika seorang anak laki-laki berkata kepada seorang gadis, "Kamu cantik." Jika gadis itu tertarik pada laki-laki itu, biasanya gadis itu akan tersipu dan merasa bahagia. Namun sebaliknya, jika gadis tersebut tidak tertarik dengan pembicara, maka biasanya dia hanya akan mengatakan terima kasih dan tidak merasa bahagia seperti pada kasus pertama. Consequences of the illocutionary perspective. Ketika kita membicarakan tentang illocutionary aspect of utterance, memiliki dua konsekuensi penting bagi teori linguistik. Pertama, menyangkut sentralitas kebenaran dan kepalsuan makna. Ini sudah dibahas kelompok sebelumnya pada halaman 90 dalam handout. Kedua, dengan traditional theories of language yang terfokus pada speech act yang menyangkut pertanyaan tentang objek dasar analisis semantik. Dalam konsekuensi pertama terdapat felicity condition. Contohnya, I apologize for the mess I've made. I bet you as much as you like that it will rain for the party. I forbid you to touch the diamond. I promise that I will never give you such a fright again. Menurut Austin, kalimat tersebut tidak masuk akal untuk menanyakan apakah benar bahwa I apologize for the mess I've made ketika pengucapan kata I apologize merupakan ucapan permintaan maaf. Untuk mengetahui benar atau salah, kalimat harus sesuai dengan kondisi tertentu, seperti ketentuan yang mengatur tentang permintaan yang dijelaskan di atas. Austin menyebut kondisi ini sebagai felicity condition. Felicity condition merupakan syarat yang harus dipenuhi agar suatu speech act dapat dilakukan dan diwujudkan dengan baik. Dalam konsekuensi yang kedua terdapat indirect speech act. Terkadang pembicara berucap dengan tujuan komunikatif atau utterance meaning tidak sesuai dengan makna kalimat yang jelas. Misalnya untuk meminta menutupkan pintu. Seseorang mungkin tidak memilih imperative construction seperti close the door please. Seseorang dapat menggunakan pertanyaan seperti could I get you to close the door atau pernyataan it suddenly got drafty in here. Speech act seperti ini, ketika illocutionary tidak sesuai dengan obvious illocutionary dari jenis kalimat mereka, dikenal sebagai indirect speech act. Karena frekuensi indirect speech act, setiap konvensi yang diusulkan yang menghubungkan tujuan komunikatif tertentu dengan bentuk illocutionary tertentu yang harus memperhitungkan fakta bahwa bentuk yang sama juga dapat digunakan untuk mencapai maksud yang berbeda. Berikut beberapa jenis speech act beserta contohnya. Pertama, declaration. Declaration adalah speech act yang mengubah keadaan melalui ucapan. Contohnya Eren Yeager, leader of Titan. Dia berbicara, I announce the declaration of war against human. Jadi di sini Eren sebagai pemimpin Titan mengubah keadaan dengan ucapannya untuk berperang melawan manusia. Sehingga keadaan yang dulu damai berubah karena perang. Kedua, representatives. Representatives adalah speech act yang menyatakan apa yang diyakini pembicara. Statement, assertion, conclusion, and description adalah contoh pembicara yang mewakili apa yang dia yakini. Contohnya, the earth is flat atau I'm very happy today. Ketiga, expressives. Expressives adalah speech act yang menyatakan apa yang dirasakan pembicara. Misalnya, statements of pleasure, pain, likes, dislike, joy, or sorrow. Contohnya, congratulations atau I'm so sorry. Keempat, directives. Directives adalah speech act yang digunakan pembicara untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, comments, orders, request, suggestion, dan lain-lain. Contohnya, can you help me? Atau don't touch me, I'm famous. Kelima, commissives. Commissives adalah speech act yang digunakan pembicara untuk berkomitmen pada tindakan di masa mendatang. Misalnya, promises, threats, refusals, pledges. Contohnya, I will be there as soon as possible.
Selanjutnya, explicit performative expression dapat digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan arti biasanya. Misalnya, I guarantee there are no strikers in this company. Memiliki illusionary yang tampak seperti jaminan tetapi bisa berfungsi sebagai peringatan, ancaman, janji, dan sebagainya. Constative utterance adalah ucapan tertentu yang tidak menunjukkan suatu tindakan. Mereka tidak mengandung kata kerja performatif yang akan mengarahkan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan. Ini juga bisa disebut statement. Sebagai contohnya, snow is white, berarti menunjukkan bahwa salju itu berwarna putih dan bukan berwarna merah. Seperti yang dikatakan Austin, perbedaannya antara konstatif dan performatif adalah prinsipnya dapat dilihat sebagai salah satu dari penekanan. Jadi, constative utterance dalam statement and description abstrak jauh lebih illusionary aspek dari tindakan ucapan untuk fokus pada locutionary aspek. Dan sejauh mana ucapan tersebut sesuai dengan fakta. Sebaliknya, performative utterance berfokus pada illusionary aspek, mengabstraksi jauh dari illusionary dimension. Interpersonal context between speaker's intention and hearer's inference. Speaker's intention yaitu niat ucapan dari pembicara yang dimaksudkan untuk dipahami oleh sang pendengar. Sedangkan hearer's inference yaitu kesimpulan pemahaman yang dimiliki pendengar atas apa yang diutarakan oleh pembicara. Masalah umum dengan pendekatan convention based adalah keberadaan mereka mengabaikan niat pembicara dalam pemahaman kita tentang makna sebenarnya. Pentingnya niat dalam makna pertama kali ditekankan oleh filsuf Inggris, Herbert Paul Grace. Menurut teori Grace, memahami jenis niat tertentu oleh pembicara seperti niat untuk menyatakan, meminta, atau memperingatkan. Sehingga pendengar dapat menafsirkan ucapan dengan cara yang benar. Jika pendengar mengira pembicara dengan niat yang berbeda, maka pendengar dapat mengambil ucapan tersebut secara berbeda. The importance of speaker's intention applies to the illocutionary and the locutionary aspect of utterance. Pentingnya niat pembicara berlaku untuk illocutionary aspects of utterance dan locutionary aspects of utterance. Di sisi illocutionary aspect of utterance, interpretasi pendengar dari speech act yang dilakukan oleh pembicara akan bergantung pada interpretasi mereka terhadap maksud seseorang. Contohnya ucapan Bambang tentang kata "It's easy to fall over in the dark". Ini bisa berfungsi sebagai meminta Pamungkas untuk menyalakan lampu atau peringatan kepada Pamungkas untuk berhati-hati. Dalam menanggapi ucapan tersebut, Pamungkas harus menyimpulkan yang mana dari kemungkinan ini yang dimasukkan oleh Bambang. Karena sangat mungkin bahwa Bambang memiliki beberapa niat dalam mengucapkan kata-kata itu. Oleh karena itu, pendengar berkewajiban untuk membuat kesimpulan tentang niat Bambang secara keseluruhan agar dapat merespon dengan baik. Di sisi locutionary aspect of utterance, dengan membuat kesimpulan tentang niat pembicara, pendengar memilih aspek yang relevan dari pengetahuan yang dipunyai untuk menginterpretasi suatu ucapan dari pembicara. Kita juga perlu memahami maksud pembicara untuk membedakan kata dan menetapkan rujukan. Keduanya merupakan aspek dasar penentuan tindakan lokusi dari apa yang sebenarnya dikatakan. Contohnya pada kalimat "There was a mouse here this morning". Pilihannya tentang ada hewan tikus di rumah pagi ini atau ada peralatan komputer di meja pagi hari ini. Di sini apakah pembicara bermaksud agar pendengar memahami untuk membuat simpulan tentang keberadaan hewan di rumah atau tentang bagian komputer yang ada di atas meja? Jadi, menyimpulkan niat pembicara dalam pandangan ini merupakan aspek fundamental dari proses penciptaan makna dan pemahaman dalam bahasa. Komunikasi linguistik adalah proses inferensial yang disengaja, di mana pendengar mencoba menyimpulkan niat pembicara berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh bahasa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sperber dan Wilson. Pada dasarnya, latihan dalam metapsikologi di mana pendengar menyimpulkan makna
yang dimaksudkan pembicara dari bukti yang telah dia berikan untuk suatu tujuan. Ada juga program GRIS tentang semantik referensial diasumsikan oleh banyak ahli bahasa dan telah terbukti menjadi cara yang bermanfaat untuk memahami penggunaan bahasa. GRIS menyebut tipe intention dependent makna yang merupakan ciri khas bahasa manusia non-natural meaning. Secara umum bagi GRIS, pengertian tentang arti sebuah kata hanya dapat dijelaskan dalam pengertian apa yang dimaksud penutur dengan menggunakan kata tersebut. Dengan demikian, yang penting dalam berkomunikasi adalah apa yang dimaksudkan oleh pembicara dengan penggunaan bahasa mereka, dan apa yang dimaksudkan pembicara menggunakan kata-kata yang dapat disimpulkan oleh pendengar secara baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yakni interpersonal context implicator. Ya, kita bahas dulu apa sih implikator itu. Jadi implikator itu adalah sesuatu tersirat dalam ucapan atau dalam kata lain image and language yang tidak secara harfiah dinyatakan atau yang biasa kita kenal dengan tersirat. Dan implikator itu dapat membantu dalam berkomunikasi lebih efisien daripada dengan mengatakan secara eksplisit segala sesuatu yang ingin disampaikan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Dan fenomena ini merupakan bagian dari pragmatik, suatu subdisiplin linguistik. Jadi maksudnya implikator itu juga bisa dimaknai sebagai utterance. Karena kita lihat ada poin pertama di situ, terdapat utterance dalam setiap konteks ungkapan. Apa sih utterance itu? Nah, utterance itu adalah makna sesungguhnya atau maksud yang tersirat yang ingin disampaikan oleh pembicara. What speaker intend to tell. Kayak utterance itu maksud dari pembicara itu. Jadi misalkan I say, misalkan ada orang tanya nih, Lala yuk ikut main yuk, and then I answer, aduh aku ngantuk nih. Nah, aku ngantuk di sini itu utterance-nya apa gitu. It can be aku memang lagi males aja buat join main, atau memang di situ literally I'm sleepy gitu. So utterance itu adalah maksud sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh pembicara, seperti itu ya. Lalu bagaimana bisa makna dari suatu kalimat itu berkaitan dengan utterance meaning? Dan also, why gagasan conversational implicator itu exist? Oke. Apa sih sebenarnya? Nah, Paul Gris, salah seorang filosof Oxford, pertama kali menyorot tentang relasi antara bahasa dan konteks dengan menggarisbawahi peran intention atau maksud pada sebuah makna, dan yang akhirnya mengembangkan teori implikator atau conversational maxim sebagai kajian tentang hubungan antara kalimat dengan utterance. Dan why is it so important to relate both gitu. Jadi kenapa sih utterance itu berkaitan dengan kalimat gitu. Kenapa kalimat dan utterance itu berkaitan. Also why conversational implicator itu exist. Jadi kenapa itu important? Karena memang utterance itu berguna untuk menunjang komunikasi yang baik, pemahaman yang baik. I mean, even though it's not literally expressed, tidak benar-benar diekspresikan, dibicarakan, implikator atau utterance ini sangat-sangat dapat menunjang komunikasi agar lebih efisien gitu. Karena fungsi implikator implikator atau utterance sendiri adalah sebagai dasar untuk percaya bahwa si pembicara sedang berpikir dan berpikir tentang si pendengar untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan. Like what I say in the first, implikator itu dapat membantu berkomunikasi lebih efisien daripada dengan mengatakan secara eksplisit. Mengatakan secara eksplisit di sini maksudnya kayak kita mengatakan tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa menentukan kerangkanya terlebih dahulu, dan pastinya komunikasinya jadi kurang tersusun, jadi kurang efisien dan seperti itu. Dan hubungan antara makna, konteks dengan gagasan atau utterance ini dibahas dalam conversational implicator. Baik, memasuki bagian kedua yakni discrepancies between truth
functional meaning and utterance meaning. Ya, jadi discrepancy ini maksudnya adalah ketidaksesuaian. Jadi ketidaksesuaian antara third functional meaning and utterance meaning. Nah, baik kita lihat pada poin pertama, third conditional or third functional view of meaning. Nah, maksud dari third conditional sendiri adalah sebuah penjelasan untuk mengetahui bahwa sebuah expression atau ungkapan telah sesuai atau tidak dengan kondisi yang melatar belakanginya. Dan ini akan nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi antara third conditional atau dengan kondisi yang melatar belakangi kalimat tersebut tuh bisa jadi benar atau tidak gitu. That's why ada third conditional. Dan kita lihat di contoh di PPT, di situ dalam bahasa mengapa salah satu harus mengambil fungsi logis dan menjadi yang utama gitu. Dan di situ ada contoh penggunaan conjunction and sebagai fungsi logis. Nah, mengapa salah satu harus mengambil fungsi logis? Nah, sebelumnya Grace, salah satu filsuf Oxford yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sempat mengkaji relasi antara ketidaksesuaian atau ketidakberimbangan antara third conditional meaning dengan utterance. Nah, beliau itu memberikan contoh dengan pokok bahasan faktor logikal dengan menggunakan conjunction and dengan menyediakan contoh-contoh berikut. Nah, di situ bisa kita lihat ya, ada dua entitas yang disatukan, apple dan orange, juga dengan seeing and believing. Jika dicermati, salah satu dari dua entitas yang disandingkan tersebut, apple dan orange, juga seeing dan believing, salah satu dari itu become the primary, menjadi yang utama, lead the sentence. Nah, terus mengapa seperti itu? Nah, menurut para filsuf, prinsip logis sangatlah universal dan mencakup seluruh konsep hidup manusia, termasuk salah satunya adalah bahasa. Nah, mempelajari logika itu berarti mempelajari dasar-dasar pemikiran manusia, maka dari itu termasuk dalam bahasa itu sendiri. Dalam kalimat seperti ini, hal itu termasuk salah satu kajian prinsip logis seperti itu. Baik, masuki bagian ketiga, yakni ketidaksesuaian antara truth conditional dengan conventional meaning. Okay, here's another example of truth conditional and conventional meaning, and it would be the meaning of some pada kalimat berikut. Ya, jadi kita akan menggunakan contoh penggunaan dari some pada kalimat berikut. Okay, let's see pada kalimat pertama. Kira has finished some of her homework. Ya, jika dilihat dari kalimatnya, pada umumnya orang akan memahami kalimat tersebut dengan mengatakan bahwa Kira belum mengerjakan keseluruhan tugasnya. Namun jika dilihat dari truth conditionalnya, Kira berarti telah mengerjakan beberapa dari tugas tersebut. She has done, tapi beberapa gitu. Yang berarti dia telah mengerjakan sebagian dari tugasnya. Namun cara ini adalah cara yang kurang tepat dalam mengartikan kalimat tersebut. Karena pada obrolan nyata, obrolan asli ya, umumnya orang akan memahaminya dengan Kira belum mengerjakan keseluruhan tugasnya, atau dia belum mengerjakan keseluruhan, belum semuanya gitu selesai. Namun, another example, if I say I have read some of the book, I would say I've not read all of it. Jadi maksudnya adalah ada perbedaan makna gitu ya, perbedaan penafsiran dalam beberapa orang dalam mengartikan kalimat tersebut. Jika kita telisik kembali, Kira has finished some of her homework. Okay, the first thing pop in my mind pasti adalah Kira belum menyelesaikan keseluruhan tugasnya gitu. Tapi bisa jadi orang mengartikan juga Kira tuh udah ngerjain tugasnya, tapi belum semua gitu. Dia sudah mengerjakan, she has done, but not all, kayak gitu. Ada yang dia belum mengerjakan keseluruhan tugasnya karena dia baru mengerjakan beberapa. Another say dia sudah mengerjakan tapi belum semua gitu. So ada beberapa versi pemaknaan dari kalimat tersebut.
Dan itu adalah salah satu contoh ketidaksesuaian antara truth conditional dengan conventional meaning gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan dan ketidaksesuaian gitu. Dan kalau kita lihat di contoh selanjutnya, ada dua kalimat yang disandingkan. Ya, yang pertama kalimat yang he is rich and he is unhappy. Hilda took a cab and Dirk took the bus. Dan kalimat kedua adalah he is rich but he is unhappy and Hilda took a cab and Dirk took the bus. Nah, jika kita lihat dua kalimat tersebut, ini dua kalimat tuh saya jadikan satu ya. Jadi ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama itu menggunakan conjunction and. Dan kalimat kedua menggunakan conjunction but. Nah, contoh ini adalah beberapa kalimat yang benar, yakni yang identik truth conditionalnya. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan conjunction but dan and. Conventional strict to the truth conditional karena ia tersurat gitu. Jadi di sini adalah tadi sebelumnya yang Kira has finished some of her homework, itu adalah contoh sentence yang tidak sesuai antara truth conditional dengan conventional meaningnya. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat yang antara truth conditional dan conventional meaningnya itu sesuai. Nah, jika dilihat dari sudut pandang truth conditional, sebenarnya antara kalimat 1 dan 2 itu tidak ada perbedaan ya. Dan dua kalimat tersebut berada dalam kondisi yang sebenarnya. Maksudnya adalah kondisi yang sebenarnya ya it's really exact condition yang terjadi pada saat itu. He is rich and he is unhappy. Jelas ya. Hilda took a cab and Dirk to the bus. Jelas. Namun jika dilihat dari aspek lain, di antara dua kalimat tersebut, itu jelas ada perbedaan, ada kontras. Kontrasnya adalah yang jelas pada kalimat 1. Jadi jika kita lihat yang bagian pertama, he is rich and he is unhappy, dia kaya dan faktanya tapi dia tidak bahagia gitu. Hilda took a cab and Dirk to the bus. Tapi yang di bagian kedua kita menggunakan kalimat yang sama namun dengan konjungsinya berbeda, yakni but. Nah, itu kelihatan banget kan kayak kontras gitu, kurang match. He is rich but he is unhappy. Hilda took a cab and Dirk to the bus. Nah, itu agak sedikit kontras seperti itu. Jadi kalau bisa kita perhatikan memang ada sedikit kontras dari penggunaan conjunction yang berbeda. Ya, bagian keempat, conventional and conversational implicator. Nah, jadi gampangannya ya, conventional dan conversational implicator ini adalah antara yang tersirat dan tersurat. Nah, conventional implicator ini adalah tersurat, yakni makna tersurat dari sebuah ungkapan secara linguistik dan makna uteransinya sama gitu. Maksudnya sama di sini adalah ya tersurat, jelas gitu antara secara linguistiknya, secara terpaparnya kalimat tersebut, dan antara utterance yang ingin disampaikan oleh pembicara itu sama karena memang jelas gitu tersurat ya. Jika conventional implicator sebaliknya, dia kenapa disebut imagine conversation, karena memang dia tersirat, imagine gitu, tidak terlihat, tidak literally express. Makna dari ungkapan utterance berbeda dengan ungkapan secara linguistik. Ada perbedaan antara yang dikatakan dan maksud sebenarnya dari kalimat tersebut. Nah, gitu ya. Dan di sini ada contoh kalimat I'm tired. Dan ada dua makna dari I'm tired di sini. Ada saya lelah dan I don't wanna go out with you. Dan I'm tired di sini konteksnya jika ada ajakan berkencan ya. Let's say someone ask me to go for a date gitu kan. And then saya menjawab I'm tired gitu. Nah, I'm tired dalam conventional meaning yang tersurat ya saya lelah gitu. Saya memang lelah dan ya udah saya lelah gitu. Tapi bisa jadi I'm tired di sini bermakna lain gitu jika dilihat dari sudut pandang conversational implicator gitu, tersirat. Bisa jadi I'm not literally tired gitu. Aku nggak capek sebenarnya, cuman ya aku lagi nggak mau aja keluar gitu. I don't wanna go out with you, but I say it, I'm tired kayak gitu. Jadi
Itu adalah contoh penggunaan konvensional dan conversational implikator seperti itu, tersurat dan tersirat. Selanjutnya adalah Grayson Maxim dan Cooperative Principle. Grace berkata bahwa percakapan atau conversation itu harus diatur oleh prinsip kerjasama atau cooperative principle. Cooperative principle itu dasarnya adalah percakapan kerjasama untuk mengelola percakapan dengan seefisien mungkin. Grace membedakan 4 general maxim. Yang pertama, maxim of quality. Maxim of quality itu berusaha membuat kontribusi Anda itu secara benar. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar atau yang masih kurang bukti. Yang selanjutnya itu maxim of quantity. Berusaha untuk seinformatif mungkin, tetapi jangan berlebihan dalam memberikan informasi lebih dari yang diperlukan. Yang ketiga itu maxim of relevance. Berkontribusi secara relevan dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya itu maxim of manner. Bersikap dengan tegas dan jelas serta tidak ambigu. Selanjutnya infringing the maxim atau melanggar prinsip-prinsip. Grace mempertimbangkan 4 cara di mana seseorang pembicara mungkin gagal mengamati sebuah maxim. Yang pertama, maxim might be violated atau maxim bisa dilanggar. Contohnya ketika seseorang dengan sengaja menyesatkan, yaitu melanggar prinsip maxim quality, atau membuat bingung atau bosan, yang melanggar manner maxim. Selanjutnya itu orang dapat dengan mudah keluar dari cooperative principle. Contohnya, I can say more, my lips are sealed. Dia mengatakan itu dengan tujuan menghindari mengatakan hal-hal yang tidak diperlukan atau hingga membocorkan rahasia. Yang ketiga itu one may be faced by a clash atau dihadapkan dengan bentrokan. Yang selanjutnya itu dan yang terpenting dari non-observant of maxim adalah maxim floating atau mencemooh prinsip-prinsip, mengeksploit infringement yang jelas dari salah satu maxim untuk menghasilkan implikator. Flooring adalah asal dari makna tersirat yang disampaikan. Contohnya, si A bertanya, have you read a bulk? I have read the back of the cereal packet. Ngopo? Ya ngopo-ngopo. Contohnya yang pertama, have you read a bulk? Ben jawab, I have read the back of cereal packet. Itu maksudnya adalah menyiratkan bahwa si B itu belum membaca apapun tentang sebal karena dia belum membaca bagian belakang dari kotak sereal. Selanjutnya itu yang selanjutnya A bertanya, do you know how to get the Rudolf Pastor Wagner? B jawab, I've got map in my bag. Nah, si B itu menyiratkan bahwa dia itu tidak tahu arah menuju Rudolf Pastor Wagner, tapi dia siap untuk melihat peta menunjukkan arah ke sana. Yang contoh yang terakhir itu, do you like anchovies? B jawab, does he like mud? Nah, si B itu mengimplikasikan bahwa jawaban atas pertanyaan itu artinya iya. Jadi jawaban dari pertanyaan itu iya karena dia emang suka ikan teri. Soalnya kan Kudanel udah jelas juga suka sama lumpur. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, menurut Grice, sebagian besar kekuatan kontekstual suatu ucapan diturunkan oleh pendengar melalui proses inferensi rasional berdasarkan asumsi umum dalam kerangka pertukaran kemampuan berbicara kooperatif. Oke, next slide. Ada 3 observasi yang relevan tentang implikator. Yang pertama, bahwa seluruh percakapan seringkali dapat dilanjutkan tanpa implikator apapun dari jenis yang dibahas oleh Grice. Kita sering berbicara dengan cara yang jauh lebih literal daripada yang disarankan oleh Grice. Yang kedua, bahwa tidak semua bahasa terjadi dalam konteks pertukaran pembicaraan kooperatif. Contoh penggunaan bahasa. Singkatnya, penggunaan bahasa seringkali
bukan usaha yang rasional, kolaboratif, dan rasional seperti yang disarankan oleh Grice. Yang ketiga, bahwa analisis selalu bergantung pada implikatur yang disampaikan dengan jelas dan kurang lebih apa implikatur itu. Oke, next slide. Penjelasan Maxims bervariasi secara situasional dan lintas budaya, dan kumpulan maksim yang bekerja dalam budaya tertentu adalah masalah penyelidikan empiris. Banyak sarjana yang bekerja dalam tradisi analisis Grice berkomitmen pada universalitas maksim, dan oleh karena itu perlu menjawab upaya relativisasi ini. Teori relevansi. Di sini menurut Sperber dan Wilson, teori relevansi memiliki prinsip yaitu proses kognitif dari penafsiran pendengar terhadap apa yang disampaikan atau diucapkan oleh pembicara. Teori relevansi sendiri menurut Sperber dan Wilson yaitu sebuah teori kognisi yang memiliki dasar pemikiran bahwa komunikasi merupakan sebuah proses memperluas kesamaan lingkungan kognitif antara penutur dan mitra tutur. Bagi Sperber dan Wilson, prinsip komunikatif relevansi adalah mengkomunikasikan praduga tentang relevansi optimalnya sendiri, yang artinya bahwa seorang pembicara menyiratkan relevansi kata-kata mereka dengan tindakan berbicara. Dalam mengatakan sesuatu kepada pendengar, seorang pembicara menyiratkan bahwa ucapan adalah yang paling relevan yang dapat mereka hasilkan dalam keadaan itu. Dan itulah yang setidaknya cukup relevan untuk menjamin perhatian pendengar. Prinsip-prinsip yang mengatur interpretasi pendengar dari ucapan dijelaskan dengan prosedur pemahaman 2 langkah. Yang pertama yaitu ikuti jalan yang paling sedikit usaha dalam menghitung efek kognitif, secara khusus uji hipotesis interpretasi dalam urutan aksesibilitas. Yang kedua, hentikan ketika harapan relevansi Anda terpenuhi. Ucapan yang paling relevan adalah yang paling mudah dipahami, karena pembicara diharapkan membuat ucapannya serelevan mungkin. Pendengar dibenarkan untuk mengikuti jalan yang paling sedikit usaha dengan mempertimbangkan interpretasi kata-kata pembicara yang paling mudah diakses terlebih dahulu. Semantik dan pragmatik. Studi tentang semantik dan pragmatik adalah cabang dari linguistik. Semantik dan pragmatik saling berkaitan, di mana semantik berfokus untuk menyelidiki tentang makna bahasa dan pragmatik mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Ini menunjukkan bahwa sebelum mempelajari makna bahasa, seseorang harus mempelajari maksud tuturan bahasa tersebut. Contoh, seseorang ingin mengetahui atau menyelidiki arti dari kata igloo yang termasuk ke dalam bahasa Eskimo. Ini termasuk tujuan dari ilmu semantik, dan ilmu pragmatik harus digunakan terlebih dahulu dengan menyelidiki maksud tuturan bahasa igloo tersebut, yaitu bahwa orang-orang Eskimo itu memiliki kebiasaan menggunakan kata igloo ketika mereka bermaksud untuk merujuk pada sebuah rumah. Barulah makna dari kata igloo itu dapat diketahui, yaitu yang memiliki arti rumah. Maka bisa disimpulkan bahwa semantik dan pragmatik sama-sama mempelajari makna, tetapi
Di bagian pragmatik lebih mengutamakan makna bahasa dan penggunaannya dalam konteks yang nyata atau bagaimana bahasa itu digunakan dalam keseharian.